Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Auliasari. Saya sebagai moderator dalam tugas resensi pendidikan Pancasila dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Lembaga Pendidikan. Dengan anggotakan 1. Farid Hambali, 2. Fertiana, 3. Fetia Elfatiana, 4. Putri Dinda Lestari, dan 5. Saya sendiri yaitu Faradita Auliasari. Berikut adalah penjabaran dari materi kami. Sebelum membahas lebih jauh tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah dasar ilmu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Setiap warga negara harus mendapatkan pengajaran atau wajib belajar selama 12 tahun sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh pemerintah. Sehingga pendidikan merupakan dasar bagi kehidupan setiap warga negara, agar setiap warga negara tidak tabu akan hukum maupun ilmu yang berkembang dengan tuntutan zaman. Maka dari itu, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan, dan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam segi sosial, spiritual, dan intelektual serta profesional dalam bidang keilmuan. Dengan begitu, pendidikan Pancasila merupakan suatu hal yang mendasar bagi setiap kehidupan warga negara untuk dijadikan sebuah patokan atau pegangan dalam menjalankan hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan merupakan sebuah tolak ukur akan keberhasilan dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, Pancasila merupakan dasar bagi Indonesia dalam menata pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Peran Pancasila dalam pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila berperan sebagai filter dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai filter budaya luar yang masuk ke dalam budaya Indonesia sehingga mencegah terjadinya penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya dalam lembaga pendidikan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun moral peserta didik di lembaga pendidikan di sekolah. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam membangun moral peserta didik di lingkungan pendidikan sekolah, yaitu Pancasila dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter yang membentuk moral peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Slide ke-7 ada nilai karakter yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila bisa dengan mudah untuk diterapkan dan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran. Nilai karakter juga digunakan untuk mendiskusikan berbagai isu-isu terbaru yang berkembang di masyarakat, yang kemudian dianalisis dari sudut pandang Pancasila. Dengan diterapkannya nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, diharapkan peserta didik memiliki karakter yang dapat menghormati adanya perbedaan pendapat, budaya, dan juga agama, kemudian menghormati anak sesama manusia, lalu menjalin hubungan baik antara keluarga, guru, dan juga teman, kemudian menjunjung tinggi sikap kejujuran dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penerapan nilai Pancasila dalam membangun moral staf atau pegawai di lingkungan lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Sebagai seorang pendidik atau pengajar, guru harus mempunyai moral yang baik agar menjadi panutan bagi peserta didik. Dengan begitu, peran Pancasila dalam pengembangan moral
guru sebagai panutan dan cerminan bagi para peserta didik. Untuk itu, guru diharuskan berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan proses belajar mengajar dan membimbing peserta didik seutuhnya untuk menjadi manusia Pancasila seutuhnya. Kemudian ada 5 karakter yang harus diterapkan dalam guru mengajar baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Yang pertama, pendidik yang menghormati setiap kepercayaan masing-masing dari peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain pada peserta didik. Semuanya sama. Yang nomor 2, pendidik menghormati dan membimbing peserta didik. Sebagai pendidik, harus saling menghormati dan membimbing peserta didik. Yang nomor 3, pendidik melatih peserta didik memecahkan masalah dengan memberikan berbagai contoh soal atau persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari bisa memudahkan peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang keempat, pendidik wajib mempunyai sikap jujur. Yang kelima, pendidik senantiasa berhubungan baik dengan masyarakat sekitar lembaga. Dengan begitu, pengajar atau pendidik merupakan contoh atau cerminan. Maka dari itu, sebagai pendidik harus berperilaku baik dengan sesama. Contohnya seperti berhubungan baik dengan staf atau karyawan yang ada di sekolah atau seluruh warga sekolah, baik ibu kantin ataupun office boy dan sebagainya. Implementasi nilai-nilai Pancasila. 1. Implementasi sila pertama dalam Pancasila. Lembaga pendidikan biasanya menyarankan terhadap pendidik agar memberikan sebuah pembelajaran mengenai pendidikan agama secara profesional agar peserta didik taat dan takwa terhadap kepercayaannya masing-masing. Peserta didik maupun pegawai dalam bidang dinas pendidikan di mana seorang guru memberikan contoh yang positif sehingga dalam mengimplementasikan sila-sila pertama bisa dilakukan di lingkungan sekolah dan memberikan contoh di lingkungan masyarakat maupun lingkungan luas. Selain itu, fasilitas tempat ibadah juga harus sesuai dengan peserta didik. Dalam sila pertama Pancasila, ini menjadi sikap toleransi yang baik, karena jika ada perbedaan agama, kita harus saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sekolah juga harus memfasilitasi tempat ibadah untuk para peserta didik. Contoh, semisal ada agama Islam dengan fasilitas musola dan agama Katolik, Kristen, dan sebagainya, ada tempat tersendiri untuk dijadikan sebagai tempat untuk pendidikan bagi agama tersebut. Selanjutnya, contoh dari implementasi sila pertama karena dalam sikap toleransi sama halnya dengan saling menghormati atas kepercayaan masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi dalam pendidikan di sila ini merupakan wujud akan pentingnya spiritual bagi para peserta didik agar tidak menjadikan peserta didik yang lupa kepada Sang Penciptanya. Agama merupakan hal yang berpengaruh besar dalam membangun moral peserta didik agar tercapainya penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan didik baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang akan memberikan dampak besar bagi kehidupannya di kemudian hari. Dengan begitu, kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan dengan saling toleransi antar umat beragama. 2. Implementasi sila kemanusiaan dalam lembaga pendidikan. Implementasi sila kemanusiaan dalam lembaga pendidikan adalah pemerintah sudah memberikan yang terbaik dan mengusahakan lembaga pendidikan di Indonesia dengan tanpa adanya kekerasan dalam pembelajaran. 3. Implementasi sila persatuan dalam pendidikan. Implikasi dari sila persatuan dalam pendidikan adalah dengan adanya perwujudan yang bisa dilakukan dalam perubahan
Perilaku yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta dapat mempersatukan seluruh staf atau karyawan dan peserta didik yang terdapat dalam lembaga pendidikan. Implementasi sila kerakyatan dalam pendidikan, perkembangan pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan tanpa ada rasa paksaan atau ancaman dari pihak lain. Yang terakhir yaitu penerapan sila keadilan di lingkungan pendidikan, di mana dengan dilakukannya atau dibentuknya aturan yang merata ke seluruh lembaga pendidikan yang dapat diterapkan di setiap sekolah ataupun di lembaga pendidikan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.